dulu. Ya, saya hidupkan mikrofonnya ya. Ini bicara, ya ini sudah. Facebooknya juga remove. Saya heran, streamnya saya kok belum mati-mati sampai hari ini. Ada apa? Saya nggak tahu ya. Oke, itu sudah ya. Ini sudah live. Sabar dulu, sabar ya. Saya selalu begini, harus mendengarkan ini nanti. Iya, sudah muncul di TikToknya. Ini harus segera di-share. Iya, ini sudah ya. Sudah saya share. Ini dibesarkan. Sabar dulu. Ini kok mati ya? Ya, selamat malam yang di TikTok semua ya. Sabar ya, saya lagi setting ini dulu. Jangan lupa tap-tap layar biar katanya nggak gampang di-report. Karena TikTok saya ini selalu di-report ya. Memang korban report terus. Di-report. Karena TikTok saya ini selalu di-report ya. Memang korban report terus. Ya, kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung dalam acara Sang Debater. Ya, tapi ini kok belum bagus suaranya. Tes, apa ya? Ini suara. Oke, kalau begini dia bagus, tapi masuk ke komputernya dia nggak bagus, kawan. Apa yang salah ya di pengaturanku? Ya, kawan-kawan, malam ini saya membawa sebuah cerita atau materi, memang masih yang kemarin-kemarin juga sih. Cuman kali ini saya mengganti materinya ya, bahwa saya ingin bercerita kepada kalian bahwa mulai dari Adam sampai Nabi Isa atau seluruh nabi yang di dalam Al-Quran itu bukanlah Nabi Israel yang sesungguhnya Israel sekarang atau Israel yang dulu. Itu sudah berbeda, kawan. Kenapa saya katakan berbeda? Kalian boleh percaya dengan melihat kedua isinya, isi kitab suci. Maka di dalam Al-Quran ada yang namanya Bani Israel. Di dalam Bible ada yang namanya Israel. Ya, baik Bani Israel maupun Israel itu, coba kalian teliti, apakah sama Bani Israel dengan Israel yang ada di dalam kitab Taurat? Jawabnya tidak sama, kawan. Ya, akan saya buktikan bentar ya. Biar kita paham, kita nggak usah ngotot-ngototan, biarkan mereka dengan Yahudi Israel mereka, Bani Israel, kita tetap dengan bangsa Israel, milik Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan menurut Kristen. Ya, sabar. Tes, tes, tes. Jangan lupa tap-tap layar ya, biar asik. Ya. Oke, sebentar, sabar ya. Ya, sekarang kita lanjut. Ya, oke, kawan-kawan, perhatikanlah apa yang ada di dalam Al-Quran. Saya sudah gali dan cari. Saya tidak temukan bahwa Israel yang dimaksud di dalam Bible itu atau Al-Quran itu adalah Israel yang ada termaktub di dalam Bible.
Kok bisa begitu? Lihat saja di dalam Quran, ada nggak di situ disebutkan bahwa Israel zaman dahulu mereka melaksanakan yang namanya banyak acara, contoh Paskah, ya, hari raya Kippur, hari raya Purim dan lain sebagainya. Gak ada kawan. Yang kedua, ada nggak di dalam Quran tertulis tradisi daripada orang Israel itu sendiri? Contoh, tradisi kerohanian mereka ada namanya penebusan dosa. Dibawa domba, dibawa lembu, dibawa semuanya, dibawa ke mezbah. Di dalam Al-Quran tidak ada bercerita tentang mezbah. Tidak ada bercerita tentang penebusan dosa. Tidak ada bercerita tentang penumpahan darah hewan. Nggak ada kawan. Jadi ini perlu kalian pahami. Bahwa Israel yang di dalam Al-Quran tidak sama dengan Israel yang di dalam ada Bible. Maka dari itu biarkan dua Israel ada. Adam di dalam Al-Quran tidak sama dengan Adam yang di dalam Bible. Adam di dalam Al-Quran dia bertobat, tobatnya diterima malah diusir. Di dalam Bible dia tidak ada bertobat, tetapi dihukum oleh Tuhan. Di dalam Al-Quran hukuman terhadap Adam itu memang ada, yakni hidup di bumi, mati di bumi, dan bangkit di bumi dan diusir dari surga. Tetapi tidak ada hukuman kepada Hawa. Al-Quran tidak pernah menjelaskan itu, tapi di Bible ada. Maka Adam berbeda dengan Adam yang di Bible, itu berbeda dengan Adam yang di Al-Quran. Bahkan Musa pun berbeda, ya. Ini Bapak ini biasanya sering masuk, tapi berbeda dengan Adam yang di Bible, itu berbeda dengan Adam yang di Al-Quran. Bahkan Musa pun berbeda, ya. Abangku, ya aku kasihi. Ya, silakan. Ya Tuhan. Ya, aku emang Abang Le ini paling suka sendiri nih di Komal-Komal. Ini Bang, poinnya begini Bang. Ya poin singkat aja dari saya. Kan ini rame-rame ada fatwa dari MUI. Itu kan yang sebagian produk-produk itu yang di boykot kan. Kalau menurut saya, kalau memang boykot itu total aja, IG termasuk yang Abang pakai ini semuanya diboykot. Kalau nanggung-nanggung percuma. Gitu aja Bang. Oke, terima kasih Pak. Bisa turun sendiri ya. Mengenai boykot yang dikeluarkan oleh Pak Muki, katanya ada ya, saya belum lihat. Tapi ada dikasih link berita tadi ya. Kita boykot aja sekalian. Kitab Yahudi Taurat. Boykot aja sekalian kitab Yahudi Zabur. Boykot aja sekalian kitab Kristen itu Injil. Kan itu produk Yahudi, kita akui itu, tidak bisa kita tidak akui. Oh itu Tuhan kami yang menurunkan. Kan sudah kita jelaskan kemarin, sudah kita lihat fakta sejarah bahwa zaman dahulu tidak dikenal namanya Islam. Musa tidak mengenal agama Islam. Musa tidak menyembah alif lam lam ha. Jangan mereka memaksakan Musa yang di dalam Al-Quran adalah Musa yang di dalam Bible. Kalau mereka menyamakan, maka bisa diboikot. Tapi kalau mereka tidak menyamakan, Musa kami berbeda. Jadi jaga mulutmu, jangan bilang boikot-boikot. Itu benar. Nah, sekarang kalau kita bicara produk, mana berani mereka mau kembali ke zaman batu. Aduh, Pak Mu itu aja pakai laptop saya lihat di tempatnya Dewi Bulan, ditunjukkan Dewi Bulan di lingkar-lingkarnya laptopnya ini, woi kembalikan ya. Belum lagi mikrofonnya, kembalikan woi katanya, lampu lagi segala macam. Gayanya aja itu banyak kawan, biasalah biar mendapat simpati dan mentari. Obat kuat. Halo obat kuat, selamat malam, silakan apa yang mau disampaikan. Halo Laiku. Yuk, malam, silakan. Sehat ya. Le, yuk. Kalau kita ini bilang A, bilang B, bilang C pasti salah terus, Le. Bilang boykot, mau boykot IG, mau boykot HP, ada yang bilang jangan, kalau HP jangan, kita pakai alat dia untuk serang balik karena ini memang jangan semuanya. Apapun yang statement kita pasti salah semua untuk dia. Semuanya salah. Jadi ya apa ya, yang namanya
Kacau. Tes. Sialan. Aduh. Akses live dihapus kawan. Aduh. Padahal aku baru mau memburu keledai, langsung dihapus. Apa yang membuat dihapus ya? Aku nggak tahu kawan, apa kira-kira ya. Aduh, sial kali. Ini ya, akses live dihapus. Ini jengkel kali aku memang melihat TikTok. Nggak pernah umur live TikTokku lebih dari berapa hari ini ha. Aduh, mana dia? Miringkan lah. Ini sudah ada tulisannya merah. Jengkel kali tidak bisa-bisa. Baru memulai akses live dihapus. Anda dapat kembali mengakses multi guys dan menyiarkan live pada November 16 2023 jam 7.21. Besok lagi kita ketemu kawan di TikTok ya. Tapi mending ini kawan, hanya satu hari di apanya, di bandnya. Bagaimana kalau yang lain ya? Sialan sekali. Tak apa-apa, kita lanjut di sini ya. Sekarang kita berbicara fakta-fakta fakta-fakta yang ada di dalam keimanan. Oke. Tapi sebelum itu sambil saya ambil minum, saya mau inikan dulu apa namanya ini? Ya. Dari sang debater. Ya, saat ini saya berada di lokasi pembangunan GWI Kairos. Kawan-kawan, ini sekarang sunyi, tidak ada orang sama sekali, hanya saya sendiri ya. Ya, karena memang kita kehabisan bahan bangunan. Ya, tunggulah. Ini juga masih belum kering cor-coran yang di atas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dia kering dan ya mudah-mudahan kita memiliki dana untuk memulainya ini kembali ya. Saat ini yang terjadi sudah 2 hari kami tidak bekerja. Jadi mandek ya. Gak apa-apalah. Hambalang saja macet apalagi nih ya. Begitulah dulu yang saya sampaikan kepada kalian semua. Doakan kalian aku biar tetap bisa menyelesaikan ini dengan baik dan benar. Ya, salam dari sang debaters. Ya, kawan-kawan, itulah dulu laporan sekilas info. Kenapa nggak jadi buat 5 akun kan ya? Saya punya akun. Akun satu lagi saya punya, tapi belum bisa live. Ya, jadi sifatnya dia hanya bisa masuk ke room mereka dan berdiskusi di sana. Kalau saya sekarang masuk ke mereka kawan, sering mereka tolak. Kenapa? Karena saya bal-bali mereka di ruang mereka. Dan saya selalu katakan, kita jangan lomba kuat-kuatan suara ya. Mereka kan bisanya hanya lomba kuat-kuatan suara. Sekali-sekali kita berlombalah memberitakan kebenaran. Bukan lomba kuat-kuatan suara. Saya bilang ya. Tapi memang mereka nggak mau kawan. Keinginan mereka kita itu lomba kuat-kuatan suara. Ya apa gunanya kita lomba kuat-kuatan suara? Kita sih mau kalau kuat-kuatan suara lebih bagus kita bernyanyi ya. Nggak usah kita ini dan itu ya. Oke. Sekarang kita masuk aja. Bisa enggak ya kita bicara, kita katakan perbandingan agama? Tidak ya. Tetapi kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan saja ya. Dalam artian begini kawan. Saya nanti tidak akan menafsir-nafsir, membaca tafsir kan bisa ya? Ya bisa ya. Jangan nanti sampai dibilang oh enggak bisa gini, apa-apa enggak bisa, apa-apa enggak bisa. Sementara mereka bisa ya. Aduh. Inilah yang sering saya katakan, ya begitulah kalau orang ini selalu mau menangnya sendiri ya. Tapi mereka tidak paham apa yang harus mereka bacakan ya dan pelajari. Oke ya. Ya, kawan-kawan, sekarang kita lanjutkan di sini saja. Kita akan bicara itu kebenaran ya. Kenapa saya berani mengatakan bahwa Bani Israel yang di dalam Quran itu berbeda dengan Bani Israel yang dalam Bible? Ya. Dasar pertama adalah ini. Bentar ya.
Sebentar. Saya sudah lama apa namanya yang melihat ayat ini ya. Surah 2 ayat 65. Saya suka ini. Surah 2 ayat 65. Surah 2 ayatnya yang ke-65. Nih. Nah ini. Kita baca di sini apa katanya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Sabat memang ada di dalam Quran. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Hukuman terhadap pelanggaran hari Sabat di dalam Quran adalah menjadi kera yang hina. Saya cari itu di dalam Bible tidak ketemu kawan. Lantas orang yang melaksanakan Sabat mana lagi yang dikutuki menjadi kera? Dalam Bible enggak ada. Maka dari itu saya katakan, biarkan orang yang melaksanakan hari Sabat di dalam Quran berbeda dengan orang yang melaksanakan hari Sabat di dalam Bible. Enggak sama. Karena di dalam Bible tidak ada hukuman orang yang tidak melaksanakan hari Sabat dijadi kera. Enggak ada. Tapi di dalam Al-Quran ada orang yang tidak melaksanakan hari Sabat dijadi kera. Kalau kita merujuk kepada Yesus, Yesus kan pernah katanya, oh kau tidak mengindahkan hari Sabat. Bukankah anak manusia Tuhan atas hari Sabat? Paham ya? Artinya apa? Tidak ada yang namanya kutukan. Masa Yesus mau dikutuk jadi kera karena tidak melaksanakan Sabat? Kan tidak bisa begitu. Maka dari itu biarkan ada dua. Israel yang di dalam Al-Quran, Bani Israel, itu berbeda dengan Israel yang ada dalam Bible. Israel mana yang mereka sebutkan? Ya enggak tahulah kita. Mana tahu dunia ini kan kalau film-film di film-film ada dua sisi. Yang berdampingan. Contohnya kau tontonlah film The Flash. Ternyata bumi ini ada sampai ratusan. Bumi 1, bumi 2, bumi 3 sampai ratusan. Tapi akhirnya dihancurkan semua tinggal satu. Ya, multiverse namanya. Jadi ada bumi 2. Yang orang-orangnya isinya sama. Cuman lebih maju teknologinya gitu-gitulah ya. Ya kita nggak bisa memaksakan dong. Bahwa hari Sabat di dalam Al-Quran sama dengan hari Sabat di dalam Bible. Mana ada orang Yahudi jadi kera. Dalam catatan sejarah ilmu pengetahuan, kera yang menjadi manusia. Kalau manusia menjadi kera saya belum lihat. Bahkan Sun Gokong pun bukan manusia menjadi kera. Kalau kita bicara Yahudi ya, dalam Bible. Gak ada, jadi biarkan dua. Jangan kalian paksakan untuk menjadi satu. Gak bisa kawan. Kalau kita melakukan itu, maka percayalah kita semua akan terbebas yang namanya saling menghujat agama. Tapi apakah orang-orang muslim mau menerima itu? Inilah permasalahan berat. Mereka selalu tak mau menerima. Maunya mereka Israel yang sekarang itu adalah Israel yang di dalam Alkitab. Di dalam Al-Quran, sorry. Mereka tidak mau menerima bahwa Israel yang sekarang itu bukanlah Israel yang di dalam Al-Quran. Karena saya sudah buka Al-Quran, baca bolak-balik. Memang bahasa Indonesianya. Saya tidak temukan di situ ada namanya penebusan dosa oleh darah hewan. Tidak ada. Lantas yang mereka bacakan, yang mereka bicarakan Israel mana? Israel yang mana? Coba aku tanya kalian. Ya Israel yang di dunia Islam. Bukan Israel yang di dunia Yahudi ataupun di dunia Kristen. Oh ada begitu yang sang debater? Ada. Apa yang membuat kau mengatakan ada? Ya itu faktanya dua kitab suci. Masa mau kita sangkal yang satu? Marah dong mereka. Masa yang mau disangkal punyanya Kristen? Marah dong Kristen. Demikian juga sebaliknya. Paham ya? La. Ya nggak boleh gitu dong. Pasti ada satu yang palsu, satu yang asli. Saya setuju. Tapi apakah mereka setuju? Ada satu yang palsu, satu yang asli. Mereka nggak setuju.
Maunya mereka pasti punya mereka yang asli. Maunya kita punya kita yang asli. Daripada kita ribut, lebih baik kita katakan. Berbeda itu orang-orangnya. Selesai. Ya, ini saya kasih link, kalian bisa naik. Kita diskusi tentang hal apa saja ya. Yang sudah pernah saya bicarakan. Hari ini saya sudah kena ban sama TikTok. Ya, entah apa-apa TikTok ini. Selalu suka kali memban. Dikit-dikit di ban, dikit-dikit di ban. Bannya kok dikit-dikit. Karena tadi bicara keledai bapak itu kawan. Langsung di tengking. Aku kena tengking kawan. Habis bapak itu tadi bicara keledai, aku pun jadi ikut-ikutan. Kalau di YouTube ini enak kawan ya. Gak gampang kali dia langsung menengking-nengking. Ya, kena tengking ya. Jadi ini kalian baca baik-baik kawan. Nah, sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Tafsir ringkas Kemenak. Ayat ini menjelaskan tentang sikap dan keingkaran Bani Israel. Jadi di dalam Quran namanya Bani Israel kawan. Ya biarin saja. Bani Israel itu memang ingkar kan ya, silakan, tidak masalah. Bani Israel dikutuk jadi kera, ya silakan. Kan Bani Israel, bukan Israel yang ada di sekarang ini. Kalau yang sekarang ini masa kera lebih pintar dari manusia Arab? Tidak mungkin lah. Ya, tidak ada itu. Sejalan dengan hal itu Allah menegur dan memurkai mereka. Sungguh kamu, wahai Bani Israel, telah mengetahui hukuman yang diterima oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu. Lihatlah kan. Inilah yang sering aku katakan kepada kalian. Bahwa orang ini melebihi Allah SWT. Ada enggak Allah SWT berkata seperti ini? Tidak ada. Ayatnya enggak seperti ini. Tapi mereka bisa menambahi. Ya, ini. Wahai Bani Israel. Wahai itu kan petikan langsung. Sungguh kamu. Ada enggak dibuat sini sungguh kamu? Dan sungguh kamu. Oke, telah mengetahui. Nah, di sini sungguh kamu. Wahai Bani Israel. Dipanggil wahai Bani Israel. Telah mengetahui. Oke, hukuman yang diterima oleh orang-orang. Ada enggak di sini hukuman yang diterima oleh orang-orang? Enggak ada kawan. Tapi bisa mereka menambahi ucapan Allah SWT. Kalau di dalam Bible dilarang menambahi, dilarang mengurangi. Kalau orang ini sah menambahi. Karena mereka melebihi Tuhan. Bukan serupa dan segambar. Melebihi. Nah ini. Mana ada ini diucapkan di dalam Al-Quran tadi. Telah mengetahui hukuman yang diterima oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu dan tetap mencari ikan pada hari Sabat. Mana ada di sini dibilang mencari ikan? Apa-apa aja. Ya. Kan lawak kawan. Aduh. Yakni pada hari Sabtu. Hari khusus untuk beribadah bagi orang Yahudi. Padahal kamu semua sudah sepakat untuk menjadikannya sebagai hari ibadah. Dan tidak melakukan pekerjaan lain. Karena itu lalu kami katakan kepada mereka. Jadilah kamu kera yang hina. Pada saat itu berubah fisik atau sikap mereka menjadi kera. Padahal tidak ada Allah SWT sepanjang ini berfirman kawan. Mereka bisa petikan langsung loh itu. Petikan langsung itu harus yang di sini contoh. Jadilah kamu kera hina. Ini kan petikan langsung. Di sini ditambahi panjang ceritanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Di atas ini hanya 2 baris. Jadi 6 baris tambah kawan. Apakah mereka mengetahui mereka menambahi firman Tuhan? Suka-suka mereka lah. Nah, ini lagi. Kalian lihat, Kemenak tidak malu-malu mengambil isi Bible. Ya, ini kubukakan sama kalian. Sebenarnya saya sudah lama memburu ayat tafsir-tafsir seperti ini. Dalam ketentuan syariat agama Yahudi para hari ke-7 Sabat dari bahasa Ibrani, Sabat berarti istirahat. Orang dilarang mengerjakan apapun karena hari itu khusus untuk ibadah. Dalam bahasa Arab Sabtu dari kata Sabata. Yasbitu, Sabtan, yang berarti istirahat atau penang. Pada hari itu setelah langit, bumi dan segala isinya diselesaikan, Tuhan beristirahat. Sementara orang-orang Muslim menghina, Tuhan orang Kristen beristirahat, katanya. Kan on. Kan sering kalian lihat, masa Tuhan capek, katanya. Padahal di sini, di tafsir Kemenak aja dibilangnya Tuhan capek, istirahat. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Kejadian 2 ayat 1-3. Sejak kapan Quran ini menyimpang-nyimpang ke jalan
Al-Quran, jalan kejadian, Bible. Ya sudahlah, buatlah. Beriman kepada Bible, selesai. Jangan hanya beriman kepada Quran. Yang juga dipakai untuk merayakan terbebasnya orang Israel dari perbudakan Mesir. Menurut perjanjian lama, mereka yang melanggar kekudusan Sabat, termasuk menangkap ikan pada hari itu, dapat dijatuhi hukuman mati. Siapakah yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pasti dihukum mati. Sebab orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang harus dilenyapkan dari antara bangsa. Kitab Keluaran 31 ayat 14. Si Juma nggak tahu malu. Selalu mengatakan Keluaran nomor 31 nomor 14. Padahal di tafsir Kemenak ini ada kawan. Kan on. Menghina-hina Bible padahal Kemenak mengemis-ngemis kepada Bible. Jadi sahlah bahwa tanpa Bible Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apa maksud ayat itu. Ini Kemenak. Bukan saya yang bilang, Kemenak. Ada enggak orang Kristen menafsirkan Bible-nya harus mengutip Al-Quran? Enggak mau kawan. Najis teralalah. Orang Kristen bebas berdiri sendiri. Sekarang kita lihat tafsirnya Ibnu Katsir. Nah ini. Allah SWT berfirman bahwa sesungguhnya kalian wahai orang Yahudi telah mengetahui azab yang menimpa penduduk kampung itu. Lihatlah kan. Orang ini melebihi Allah SWT. Mana ada Allah berfirman seperti itu tadi. Itu hanya singkat. Ini bisa bicara tentang kampung. Yang durhaka terhadap perintah Allah dan melanggar perjanjian dan ikrarnya. Yang telah diambil dari kalian. Yaitu kalian harus mengagungkan hari Sabat daripada Allah. Bisa mereka melebihi Tuhan kawan. Tidak ada di dalam firman ini petikan langsung seperti itu. Mana ada? Tapi ini ada. Malu enggak? Enggak malu. Kenapa enggak malu? Ya memang mereka melebihi Tuhan. Kalau orang Kristen itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau mereka enggak melebihi Tuhan. Karena Tuhan mereka tidak bisa didefinisikan. Mereka bisa mendefinisikan. Ucapan Tuhan mereka nambah-nambahi. Ya. Apabila hari Sabtu tiba dan ikan-ikan banyak didapat. Sebagaimana biasanya ikan-ikan tersebut terjerat oleh jaring-jaring. Alah. Ya. Tetapi muslihat mereka mengingatkan apa yang mereka lakukan menurut lahiriah mirip dengan perkara yang hak. Tetapi batinia berbeda bahkan kebalikannya. Maka pembalasan dikutuk menjadi kera itu merupakan balasan dari perbuatan mereka sendiri. Yang disesuaikan jenis pelanggarannya. Kalau orang Yahudi mendengar ini kawan. Menurut kalian gimana? Oh kami mana pernah dikutuk jadi kera katanya. Kalau Bani Israel ya biarin. Kan bukan kami. Ya. Lalu kami berkata kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Ini kawan. Ada sebagian ulama mengatakan, oh kera itu hanya sifatnya. Ada yang bilang, oh itu memang jadi kera. Jadi kalau kalian bicara asal usul kera, itu dari orang Yahudi yang dikutuk menjadi kera kawan. Ya, itulah apanya lucunya. Halo Raja Kafir, selamat malam silakan. Iya malam, salam Le. Halo, apa yang mau disampaikan? Iya, ya memang kadang menggelikan ya Le. Sebetulnya mereka kalau dibilang mereka itu agama klaim ya, mereka kejang-kejang. Lah bagaimana ya? Karena dari mulai Allahnya berbeda, malaikatnya berbeda, tidak hanya nabinya ya. Nah semuanya berbeda. Makanya ada di surah mereka untuk membinasakan Yahudi dan Nasrani. Tujuannya supaya mereka tidak diungkit-ungkit. Kan begitu. Karena dulu saya pernah ya mengatakan kalau seandainya ada mahkamah internasional tentang pengadilan agama, mereka bisa bubar kan begitu. Nah itu jadi semua hanya diklaim semua. Tapi ya itulah. Kemudian masalah dikutuk jadi kera ya. Kita ingat kemarin waktu penyerangan Hamas itu tanggal 7 Oktober ya. Itu kan pas hari Sabat kan Le. Nah harusnya mereka jadi kera dong Le. Kan orang-orang itu. Atau mungkin sudah di lubang-lubang bangker terowongan itu ya. Mereka jadi kera itu ya. Nah jadi memang menggelikan ya. Jadi memang benar ya, itu memang suatu solusi yang bijak lah yang mengatakan, ya biarlah berbeda kan begitu.
Karena memang mereka mengatakan jumlah nabi mereka 124.000. Jumlah rasulnya 315 ya, sesuai HR Ahmad. Ya. 222288 itu. Nah, anehnya juga nabi mereka, nabi yang terakhir nomor 25 kan jadi lucu, nabinya aja 124.000. Nabi penutup, nabi ke-25 kan jadi aneh juga. Nah, pertanyaan saya ini aja, Le. Adakah orang kalau yang sudah mati itu dirayakan ulang tahun, Le? Ada nggak sejarahnya? Kan Nggak nggak ada, nggak ada, ada nggak ya. ada. Iya, tapi kok mereka masih ya merayakan ulang tahun Maulud itu kan ulang tahun. Udah mati kok dirayakan. Anehnya juga tanggal lahir dan matinya bisa sama. Nah, itu aja lah, mungkin saya tertawa aja lah, Le. Lanjutkan, Le. Oke. Terima kasih, Tuhan berkati, Le. Terima kasih Pak Raja Kapir, selamat malam. Ya. Nah, kawan-kawan, saya nggak tahu kawan, hari lahir dan wafatnya Nabi mereka itu sama. Nggak tahu saya, yakinlah. Kalau perayaan ulang tahunnya ya ada. Kemarin di sini ada itu dirayakannya. Kalau kita kenapa merayakan Natal? Ya, karena Yesus kan masih hidup. Contohlah, saya punya ibu saya selama hidup bisa kita rayakan ulang tahunnya. Setelah mati nggak ada kita rayakan ulang tahunnya. Karena kan berulang tahunnya kan begitu ya, saya nggak tahu lah. Oke. Jadi kawan-kawan yakini bahwa Bani Israel di dalam Al-Quran bukanlah Israel yang di dalam Bible. Karena Bani Israel yang di dalam Al-Quran sudah dikutuk sebagian menjadi kera yang tidak melaksanakan hari Sabat. Sementara Bani Israel yang di dalam Bible, mereka tetaplah manusia, seutuhnya manusia. Sekalipun Tuhan marah kepada mereka, Tuhan tidak pernah mengutuki mereka menjadi kera. Tapi di dalam Quran, mereka tidak melakukan perbuatan membunuh, mencuri, tapi tidak melaksanakan Sabat, langsung dikutuk menjadi kera. Ini sudah dua perbandingan yang berbeda, kawan. Jadi jangan kalian sama-samakan lagi ya. Itulah rahasianya. Itulah sebabnya mereka harus ngotot. Itu adalah sama. Sementara kita bisa menolak, oh enggak sama. Karena Israel di tempat kami enggak pernah dikutuk tuh jadi kera. Israel di tempat kalian bisa jadi kera. Nah ini. Paham ya? Dan itu kitab tafsir yang mengatakan, bukan saya. Bahkan mereka menambah ucapan Allah SWT. Luar biasa mereka hebatnya. Bukan kita yang menambahi, kawan, mereka. Kalau kita ya ada Wahyu 22 ayat 18-19. Barang siapa menambahi, barang siapa mengurangi, ada itu. Kalau mereka enggak ada ayat seperti itu, maka mereka bebas menambahi. Petikan langsung. Kan? Kalau kita enggak bisa nambahi, enggak bisa ngurangi, mereka bebas. Makanya kadang saya berpikir, siapa sebenarnya Tuhan mereka ini? Karena kalau saya baca tafsir Tuhan diolok, oh bukan Azhar bapaknya, tapi tarik. Saya buka Al-Quran tidak ada tarik. Saya cari di hadis juga tidak ada tarik. Nanti muncul lagi hadis baru. Hadis itu banyak, kenapa? Kan banyak orang yang menulis hadis jadinya. Bisa jadi saya curiga enggak ini dibuat mau 1 juta buku pun mereka karang, enggak akan bisa, kawan. Makanya mereka minta jalan yang lurus. Dibuat 100 buku sampai ribuan kuliah di Gramedia itu. Ya tetap aja kalau ditanya apa-apa lari ke Bible. Ditanya apa-apa lari ke Bible. Enggak pernah mereka itu langsung ditanya mengenai mereka langsung menjawab dari Al-Quran mereka. Enggak pernah. Bahkan Kemenak enggak tahu malu mengutip Kejadian. Tahu malu enggak? Enggak. Kenapa? Kan mereka sendiri membilang, oh kebukakan ya faktanya, enggak tahu malu. Ini loh. Nah ini. Kalian lihat ya. Tafsir Kemenak, kalian lihat ini. Apa dibilang sini? Mana di tadi ini? Ini. Dia mengambil yang namanya apa? Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Keluaran 31 ayat 14. Sudah. Sekarang kita lihat
Surah 2 ayatnya yang ke-79. Masih sama di sini. Nah ini. Kalian tahu apa dikatakan di dalam ayat ini? Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata, ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Kalian tahu apa yang terjadi yang dimaksud itu apa? Kalian baca tafsirnya ini, Yahudi. Akibat perbuatan itu maka celakalah dan binasalah orang-orang Yahudi. Ya. Mereka yang menulis kitab Taurat atau lainnya dengan tangan mereka sendiri. Sementara yang diambil Kemenak tadi apa? Kitab Taurat kan. Tahu malu nggak Kemenak? Nggak tahu malu kawan. Mereka sih bebas-bebas saja. Karena tidak ada larangan di Al-Quran yang mengatakan jangan ditambahi, jangan dikurangi. Mereka tambahi suka-sukanya. Masa dia mengambil yang dikatakan ayat-ayat yang sudah terubah-ubah, ayat-ayat yang ditulis tangan manusia bisa menjadi masuk di dalam sebuah kesimpulan Kemenak dalam tafsirnya. Tahu malu nggak? Nggak tahu malu. Mereka ini harus disyahadatkan kembali. Itu yang harus didatangi Zulkifli. Kemenak, tafsirmu itu udah keliru. Kau ambil dari Bible itu kan sudah kitab yang diedit-edit, tidak terjamah manusia, sudah berubah-ubah. Atau kita cabai mulut mereka yang mengatakan bahwa Bible itu sudah diedit-edit, diubah-ubah. Kita cabai. Kan jadi lawak-lawak kawan. Ya. Mau lagi kalian satu ayat lagi, ku kasih. Mudah-mudahan belum berubah tafsirnya. Surah Al-An'am, Surah 101, 61. Ayatnya ke-6. Nah, ini kutunjukkan lagi sama kalian satu lagi. Apa dikatakan sini? Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberita kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Pernah saya berdebat, saya katakan, kenapa ini Ahmad ini diterjemahkan atau di dalam kurung buka kurung ini menjadi Muhammad? Ya, pada saat itu kan tidak ada orang bernama Muhammad. Ternyata Abdul Allah bin Abu Bakar Muhammad itu seorang Kristen. Dia sudah pakai kata Allah dan Muhammad. Oke. Sekarang kita lihat tafsir Kemenaknya, tafsir lengkapnya. Sabar. Ini. Kalian lihat tafsir Kemenaknya. Tetap tidak tahu malu ini. Kejadian 21 ayat 13. Diambil-ambil kawan. Dikais-kais dari Al-Quran, dari Bible. Biar nabi mereka benar-benar adalah nabi yang diimani orang Kristen, orang Yahudi. Kenapa mereka butuh pengakuan dari Kristen dan Yahudi? Ini pertanyaan kita sampai hari ini kawan. Kejadian 21:18. Kejadian 17:20. Habakuk 3 ayat 3. Kenapa mereka tidak malu menerjemahkan ini kawan? Ulangan 18 ayat 17:22. Padahal ini kitab yang sudah diubah-ubah. Kena ada ayatnya surah 279. Makanya aku bilang Kemenak ini enggak tahu diri. Salah mengambil literasi. Diambilnya dari kitab suci yang sudah diubah-ubah, diedit-edit. Atau kita cabailah mulut orang-orang yang mengatakan Bible itu sudah diubah-ubah. Ya. Banyak kali kawan tidak tahu malu, bukan satu diambilnya, hampir banyak ini. Yesaya, Yeremia, Daniel. Nah ini tujuannya apa? Maka benar yang di dalam Bible itu dikatakan, sekiranya dia bisa menyesatkan orang, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Nah inilah dia kawan. Saya enggak bohong. Kalau kita tunjukkan ini sama mereka, apa mereka terima? Oh, kayak ibu kemarin waktu saya TikTok. Besok saya buat ini. Oh, Alkitab sudah diubah-ubah. Bangga pula dia. Oh, Al-Quran tidak pernah berubah. Sok tahu dalam hatiku. Kalau kita bicara jujur nanti kita masuk penjara. Bisa nggak fakta sejarah membuktikan dia itu tidak diubah? Mana yang aslinya? Nggak ada. Yang asli aja nggak ada. Berani dia mengatakan itu tidak diubah. Kita berani mengatakan itu tidak diubah kalau ada yang aslinya. Ini yang asli tidak ada. Bisa kita mengatakan, oh itu tidak diubah.
Di persidangan gugur argumen itu. Oke, yang kedua. Oh, itu kau yakini diubah? Oh iya, diubah-ubah. Oke. Kalau kau yakin itu diubah. Kau buka tafsir Kemenak ini. Kenapa banyak kali diambilinya dari situ? Yang sudah diubah-ubah. Apa enggak malu kalian? Apa tahu kalian jawabnya apa? Oh, ada sebagian yang belum diubah. Kalau sesuai dengan firman Tuhan kami itu enggak diubah. Kan jadi bahlul kita dibuatnya, jadi goblok. Harusnya kita cerdas dipaksa jadi bodoh. Toe mah. Joe Blok Gabe. Selamat malam. Horas Pra. Horas, silakan. Horas Pra. Nah, Pra, aku tadi kan menonton yang Elias itu tadi malam kan. Memang tertohok-tohok kali si Richard itu kemarin semua petisi ungkapan-ungkapan si Elias itu. Sampai dia ibaratnya kayak mengangakan mulutnya gitu kan. Artinya memang udah jalannya Tuhan lah bahwasanya Injil Kerajaan Surga itu harus disebarkan ke seluruh dunia gitu kan. Artinya banyak mungkin yang karyawan atau pendengar atau subscribernya juga yang awam tentang literasi Kristen jadi tercerahkan oleh anak muda yang satu ini gitu kan. Jadi mau kayak mana mau kita bilang lah, mungkin udah cara Tuhan mulai saat ini bahwasanya kita akan menuai dari Bani Kedar dan Nebayot, Pra. Aku yakin itu, Pra. Ya kan? Terus yang kedua yang mau aku singgung sama Pra, aku cukup salut dengan Apra, kalau misalnya Apra lagi berdiskusi dengan pihak mereka, yang aku salutkan dari Apra itu, Apra nggak siapkan Bodrex atau Paramex, karena kebanyakan apa itu apologet mereka sediakan Bodrex atau Paramex itu kan penjelasan mereka itu kadang-kadang kesana kemari kesana. Itulah aku bilang cukup salut, apalagi aku tengok kalau TikTok Apara kan, asalkan aku tengok ada gelas untuk mengganjal HP Apara, tapi nggak ada Bodrex aku lihat. Tapi kadang pening juga kepalaku di sini mendengar orang itu lihat kebodohan, ketololannya. Aku kadang gini-gini, aduh, aku bilang. Sudah dijelaskan katanya belum dijawab. Sudah dijelaskan berulang belum dijawab. Kan lucu maksudnya kita menjawab sesuai keinginan dia. Kan bodoh sekali. Aku bilang nggak ada air hangat atau di samping malah air hangatnya jadikan ganjalan HP kan. Pikir adalah itu air hangat untuk masukkan Bodrex atau Paramex ya kan, biar bisa sinkron nota awak dengan penjelasan mereka. Terus yang kedua, Pra, aku setuju loh, Pra, bahwa Al-Quran itu adalah kitab penyempurna. Tunggu dulu. Tapi menyempurnakan isi Alkitab. Karena sikit-sikit kali kitab. Berarti betul Al-Quran itu penyempurna. Tapi penyempurna Alkitab sebenarnya. Jadi aku pikir mereka ini sudah kalang kabut, karena kenapa? Kemajuan teknologi sekarang ini yang membuat tidak ada lagi batasan informasi, sehingga orang tidak perlu lagi belajar dari apologet, tapi begitu mereka kena sentil aja, mereka akan cari tahu gitu. Dan tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk berbohong. Itu yang pasti. Iya, selama ini kan mereka berbohong. Waktu kecil kita dengar omongan itu besar sekali. Setelah kita buktikan, jepurut. Lari ke Bible. Maka aku bilang, betul Al-Quran itu penyempurna isi Alkitab. Lebih sempurna isi Alkitab. Iya, menyempurnakan isi Alkitab. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri untuk membela dia punya tulisan kan. Harus lari ke Bible. Yang kayak Apra bilang, nama Yudas tidak ada di Al-Quran, tapi di Kemenak ada namanya. Memang Judas sekali orang ini. Iya. Dan yang lucunya, mereka bisa menambahi ucapan Allah. Petikan langsung, maka Allah berfirman. Maka Allah berkata, kita sesuaikan dengan ayat yang enggak sama. Ada ditambahi panjang kali. Aneh-aneh aja orang ini, aku bilang, aduh. Apalagi tadi kan, aku tengok siang tadi TikTok sama cewek kan, ibu-ibu kan. Iya. Sekarang modal mereka nggak mau lagi dengar omongan apa, penting mereka tidak dengar dan gitu.
Laki-lakinya juga begitu. Apalagi Takut Zulkifli enggak mau. Takut terguncang mereka, Pra. Betul, Pra. Apalagi tadi siang ada orang Padang kan, terus ada yang komen di TikTok, Pra, malu aku sebagai orang Padang katanya. Jadi mereka nggak terima kalau Padang sekarang sudah mulai Tuhan masukin firman Tuhan banyak yang tertuai gitu di orang-orang Padang. Mereka masih belum bisa terima, Pra. Masih goncang mereka. Sampai ada ustadznya itu yang marah-marah kan. Iya. Kalau dulu Padang identik dengan Islam, sekarang sudah ada di Jakarta pendeta top orang Padang. Ketawa aku lihatnya, marah-marah dia. Jadi aku setuju tuh, Pra. Al-Quran adalah kitab penyempurna, tapi apa yang disempurnakan? Isi Alkitab. Bukan menyempurnakan isi Alkitab, takutku Alkitab yang menyempurnakan semuanya. Apa-apa Ya itu dikira ke Bible gitu. Iya. Makanya kan. Ya udahlah gitu aja lah, Pra. Aku Oke. geli kali satu hari nengok, Pra, dan sangat salut tidak menyediakan Bodrex, Paramex, Antimax, tahapal itu obat sakit kepala. Yang bisa membuat otak Pra itu bisa tetap sinkron dan nggak goyang gitu mendengar penjelasan mereka. Oke, terima kasih ya paraku. Selamat malam. Sebenarnya aku pening juga kawan di sini kepalaku ini kalau berhadapan dengan mereka ya. Tapi bagaimana mau dikatakan lagi, awak harus menahan emosi, tensi dan segala macamnya. Karena mereka ini pelawak. Ya sekarang si Zain masuk, pasti kerjanya ini marah-marah saja. Halo Zain, selamat malam. Zain Al-Ghafir. Al-Kafir, silakan. Malam. Malam. Ini, halo, Le, kasihan kali aku nih kali. Ya, terima kasih. Keluar sendiri. Makanya kau jangan tinggal di lahan-lahan sawit itu, di kebun-kebun. Sekali-sekali kau ke kota biar ada sinyal. Atau kalian beli sinyal, uang kalian banyak. Kasihan aku lihat si Al-Ghafir ini, si Zain Al-Kafir. Dia benci kali sama aku, tapi tiap hari WA, telepon. Memang aku anak gadis, aku bilang. Kau suka kali WA, pernah telepon subuh. Malulah aku, nanti dikira istriku selingkuhanku dia. Aduh. Naik lagi. Aduh Pak Effendi Usman telepon, tunggu sebentar. Si Zain pun suaranya nggak ada. Zain. Ya, Lai. Silakan lanjut. Lai. Ya kasihan kali aku nih kau, Lai. Kalau si Zuma itu ya 2000 sekian itu penontonnya. Kalau kau tengok cuma 200, 300 lebih. Cuman kayak gitu penonton kau, Lai. Enggak apa-apa. Kau yang keluar-keluar itu, Lai. Ya kalian kan jumlah kalian lebih banyak. Yang banyak itu kalian di Indonesia nih. Islam kan 200 juta. Penonton kau nggak ada. Penontonku ada, buktinya nanti kalau kita lihat ada 2000. Sudah 5000. Udahlah berhenti aja kau, Le. Kasihan aku nengok kau. Nggak ada penonton kau. Ya. Lain kayak Zuma ya kan. Zuma itu kan penghujat. Kalau aku menghujat dulu, kan pernah juga aku menghujat. Weh, Facebook siapa lebih ramai? Facebook si Zuma atau Facebookku dulu? Zuma itu anak kemarin sore itu. Sorry lah dulu ya, anak kemarin sore. Yang menghujat itu kau. Yang coba mana yang lain-lain itu kan banyak penonton. Coba lah, yang mana yang ku hujat? 300. Coba, yang mana ku hujat? Coba buktikan. Banyak lah. Monolog suka-sukanya. Ya apa, laporkan ke polisi lah. Kenapa susah-susah? Kan kalian suka lapor-lapor. Mana ada orang laporkan kau? Kau kan ya makanya aku bilang laporkan kalian. Kan selesai. Kenapa sih? Biar nanti pembuktian. Bagusan berhenti aja kau, nggak ada penonton kau tengok. Malu aku nengok kau, Le. Oke, gitu aja Zain. Iya, serius. Selamat malam. Ya. Zain, kau sadarlah Zulkifli itu bekerja untuk Yahudi. Dia untuk membeli rudal Yahudi, maka dia harus banting tulang, siaran terus. Uang dari siaran dia dikirim ke Yahudi sebagian. Oke. Terima kasih ya. Kawan-kawan, saya orang yang tidak memikirkan lagi kuantitas.
Itu sudah saya alami dari dulu. Zaman Facebook, siapa yang bisa menyaingi Facebook sang debaters? Satu hari, satu status pernah berkomentar 300.000 orang. Zulkifli ada nggak gitu? Nggak ada. Itu masih adik-adik Zulkifli nih. Orang yang membina dia jadi pendebat, aku masih ada videonya. Mana dikenal orang dulu itu. Makanya dia mau membeli jasaku kemarin kan. Oh tidak, saya bilang utang budi biarin aja menjadi utang budi. Saya nggak mau. Kamu mau minta berapa? Sebutkan aja kan ya, biar ku kirim. Nggak mau saya bilang. Saya memang butuh uang. Bisa jadi kalau ku minta sama dia 100 juta dikasihnya, karena dia sekarang sudah jor-joran TikToknya, bisa saya gunakan untuk bangun gereja. Tapi saya nggak mau. Saya biarkan utang budi tetap menjadi utang budi. Biar sampai mati nggak bisa dilunasinya. Aku yang mengorbitkan dia itu kawan. Dulu aku waktu jaya-jayanya, waktu zaman Pak MKC, aku membahas dia. 7.000 orang kawan. Sekali aku live 7.000 orang nonton. Tapi itu dulu waktu corona. Kalau sekarang kan aku nggak mau lagi mengeluarkan ucapan yang nadanya menghujat kayak Zulkifli. Nggak mau. Cukuplah waktu aku dulu di Facebook memang pernah. Habis itu apa? Aku dikerjai mereka, diambil seluruh data-dataku. Dibuat mereka fanspage. Mereka menghujat Kristen pertama, habis itu menghujat lagi kepada orang Muslim. Kan lucu, biar saya ditangkap polisi. Memang polisi bodoh, kan harus ada pembuktian. Dilacak mereka itu bukan dari IP ku. Kan lawak ya kawan-kawannya. Aduh, pantatku sakit. Jadi kawan-kawan, kalau saya orangnya mah anteng aja. Satu orang pun menonton, kan saya bilang saya tetap siaran. Saya tidak seperti mereka lagi masuk TikTok, habis itu menghujat, ribut-ribut, banyak yang nonton. Saya nggak mau. Saya lebih kepada edukasi. Masuk satu, ku hajar satu. Naik satu, ku hajar. Seorang kesatria begitu. Bukan dibuat situ 10 orang, naik satu dikeroyok. Biar orang lain menonton, rame hebat. Mana hebat gitu. Terima kasih. Langkahku ditiru oleh Rudi Simamora. Tapi aku berharap Rudi Simamora belajarlah tentang hukum sedikit. Kita harus tahu hukum kawan. Itulah pentingnya belajar hukum. Kalau si Rudi Simamora itu tahu hukum, tidak akan bisa dia dipenjara kawan. Tidak bisa. Orang si Juliusnya nggak ditangkap, kok ujuk-ujuk dia ditangkap. Tidak bisa, hukum mana yang dikenakan. Ya. Namuk. Silakan Namuk. Namuk. Mikrofonnya dihidupkan Nyamuk. Nyamuk. Namuk, silakan. Iya, malam Bang Rudi. Ganti-ganti nama terus ini. Iya, geli-geli ini Bang Rudi. Zain ya. Ya. Dia apa gitu ya. Tumben gitu ya. Aku tuh mikir loh. Sebenarnya sih bukan masalah penonton Bang Rudi yang kurang sedikit. Tapi penonton militan Bang Rudi itu yang selalu ada. Contoh salah satu si Zain tadi tuh. Itu penonton militannya Bang Rudi. Itu. Betul, dia nggak bisa tidur Bang Rudi. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Pokoknya semuanya kejiwaannya terganggu kalau nggak nonton Bang Rudi. Gitu. Pokoknya ketika Bang Rudi live langsung pencet langsung nonton gitu. Dia macam gimana bang kalau nggak nonton badan sakit gitu. Seperti obat jadi minum obat 3 kali sehari gitu si Zain ini ya kasihan sekali si Zain ini ya, mungkin kena penyakit apa sama gitu dengan si hamba. Oh iya. Iya benar. penonton militan ya, kita bersyukur ada penonton militan model seperti begitu Bang Rudi. Dan pastinya Bang Rudi kasihan juga Bang Rudi kalau si Zain ini Bang Rudi minta maaf kalau ya dipanggil Allah, mereka tersiksa dia Bang Rudi di sana karena nggak bisa balas Bang Rudi terus, komentari Bang Rudi terus gimana gitu rasanya gimana ya Bang Rudi tahulah seperti itu. Sama juga sama si Zulkifli itu Bang Rudi, kasihan dia nanti nggak masuk surga Bang Rudi, punya utang Bang. Masalahnya di situ Bang, abang tahan tuh Bang, jadi nggak bisa ke sana Bang Rudi, jadi jalannya nggak mulus, kasihan masih ada utang. Jadi seperti gitu Bang Zain ya. Nanti
sampaikanlah sama Bang Suma itu, Bang Suma aduh kayaknya agak berat untuk ke surga ketemu 72 bidadari. Kenapa? Karena ya tadi itu masih ada utang dan utangnya belum bisa dilunasi sampai sekarang seperti itu ya. Sayang sekali ya si Zain dengan pola pikir yang menurut saya kurang cerdas Bang Rudi. Dan saya merasa bahwa juga teman-teman yang di media sosial lah katakan seperti gitu ya, yang basisnya apologet Kristen atau membela atau memberikan sanggahan terkait dengan apa yang disampaikan oleh RT sebelah. Saya rasa teman-teman ini sudah semakin banyak yang semakin cerdas ya, baik itu melalui sejarah, melalui bahasa ya, baik itu melalui kronologi dan semua bukti juga sudah ada dan mereka sudah punya. Jadi saya pikir memang terkadang sejarah itu mau dibutakan, tapi puji Tuhan artinya banyak hal yang bisa membatalkan itu, seperti itu Bang Rudi. Dan saya merasa bahwa teman-teman yang berjuang di media sosial, salah satunya Bang Rudi dan yang lain-lain ya, merupakan pionir terdepan. Kenapa? Karena dengan begitu tidak semua orang bisa menerima seperti yang Bang Rudi sampaikan, ajaran sesat itu. Artinya bahwa ajaran dari goa-goa ini yang susah sekali Bang Rudi, karena gelap seperti itu. Dan terkait juga dengan hal-hal yang sifatnya di Indonesia sekarang ini Bang Rudi, lebih khusus di apologet ini teman-teman mungkin harus memang lebih berhati-hati, karena menurut saya ya mereka sudah nggak bisa membantah kiri kanan ya, kasihan sekali gitu. Apalagi yang di TV yang TV 1 itu ya seperti gitu, banyak putar balik fakta tapi kenyataannya enggak. Makanya saya bilang kalau bisa di TV 1 tuh yang manusia yang satu tuh yang bacot terus itu dilagalah dengan orang yang ini, tapi diberikan timer waktu. Jadi nggak monopoli dia supaya dia tahu begitu Bang Rudi. Jadi ya kasihan manusia-manusia itu tidak tahu sejarah dan tidak pernah baca dengan baik, cuma asumsi saja, mengaburkan sejarah. Kan mereka seperti gitu. Akhirnya kan ya seperti contoh kayak yang diberitakan tentang koin yang ada di negara ini dan itu dan ya begitulah. Tapi ya syukurlah Bang Rudi, maksudnya semenjak dunia ini terbuka dengan adanya internet, informasi banyak kita tahu dan kita mulai banyak paham. Dan saya rasa makin banyak juga teman-teman yang beraliansi dengan teman-teman yang apologet Indonesia ya, seperti itu Bang Rudi. Dan kita doakan semoga semuanya panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Itu saya sih Bang Rudi yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Namuk ya. Jadi kawan-kawan, mereka itu sekarang sudah kepepet karena sudah banyak orang-orang Kristen yang masuk sebagai apologet. Kalau yang untuk menghajar mereka spesialis, namanya si Ki Ahmad. Untuk bertahan, yang paling kuat pertahanannya saya lihat Elia Michael atau Miracle, aku lupa ya. Elia lah pokoknya yang tadi aku tayangkan. Untuk menyerang dan bertahan, Rudi Simamora sekarang sudah cukup kuat juga. Tipe-tipe Rudi Simamora kan sama dengan tipe-tipe aku, menyerang dan bertahan. Kalau tipe-tipe Ki Ahmad, dia menyerangnya bombardir, bertahannya masih goyah, masih ada celah. Kalau si Elia bertahannya kuat sekali. Menyerang memang dia nggak mau karena nampak wajah. Nanti dihabisi pula, dia kan lawak-lawak kawan. Kalau mereka ini memang lawak-lawak. Kalau debat, lapor polisi. Saya selalu mengalami kekerasan seperti itu ya. Waktu saya debat muka ketemu muka ketemu muka, saya mau dimatikan di dalam ruang debat. Setelah itu, dari dulu sampai hari ini saya berdebat, selalu mau dilapor polisi. Pertanyaannya mereka pun bingung. Kenapa saya itu selalu mau dilapor polisi? Tidak tahu aku ya. Kenapa kan sampai dibilang si Hendy Celebes, kok sampai sekarang anak ini belum ditangkap ya? Mau saya patahkan lehernya katanya. Kan lawak, kerja orang ini mau mematikan aku terus. Padahal apa salahku, apa dosaku kan gitu ya. Aku tidak pernah menafsir, ku baca aja tafsir. Orang sudah tersedia kok tafsirnya. Mengapa yang kita tafsir sini? Sudah ada tafsirnya, ini loh tafsirnya kita bacakan. Baru kita lihat di situ ada kejanggalan. Apa kejanggalannya? Kejanggalannya mereka mengutip Bible. Kejanggalannya mereka
menambahi kalimat petikan langsung dari ucapan Allah SWT yang tidak ada dibuat-buat ada, kan lawak kawan. Itu aja yang kita permasalahan. Kita enggak, oh maksudnya ini karep pula suka-sukamu aja, itu kan iman kau. Masih percaya? Tanda tanya. Selamat malam, silakan. Shalom Le. Shalom. Enggak mau komentarin si Jain aja Le. Silakan. Le harus bersyukur punya dia juga, tapi Le bisa takut juga sama dia. Hati-hati Le. Jangan udah cinta mati sama Le. Ya, itulah pernah sampai kukatakan, kau ini lucu kali ku bilang. Masa jam 1 subuh menelepon aku dia. Ku bilang aku ini laki-laki, kau laki-laki. Telepon kau jam 1 subuh. Nanti dikira istriku kau selingkuhanku, ku bilang. Gak tau malu, telepon terus. Sampai pernah aku blokir, tapi sekarang udah aku buka blokirnya. Nangis-nangis dia, kok kau blokir aku, kok kau blokir. Lawak kan, aduh. Karena kita kan di dunia psikolog Le, jadi kelihatan banget gitu terganggu dia kalau ada Le. Kalau Le nggak tayang pasti dicari Le, pasti dicari. Mau di TikTok, mau di mana pasti Le dicari. Cuma jadi pertanyaan, jadi Jain sebenarnya cinta sama Le atau sama si Juma? Jain pilih lah Jain, jangan dua-duanya kau suka. Jadi jangan pula kau bikin udah suka sama sang debater, suka sama Juma, jadi yang mana kau pilih lah gitu. Itu aja lah. Intinya dia suka laki-laki. Oke lah, itu aja tuh, berkati ya. Siap, terima kasih Leku. Selamat malam. Ya. Ya, aku juga bingung kalau lihat si Zain ini ya. Kita kayak mana lah ini? Aduh. Sampai jam 1 subuh. Habis itu kan ku jawab sebentar, habis itu ku matikan. Ku kira entah siapa kan, ku kira dana masuk. Rupanya si Zain. Pagi-pagi jam 5 udah nelpon. Kau anjing kau katanya. Gitu-gitu terus. Aduh, ku bilang, apalah sakit hati orang ini sama aku bilang. Udah itu ku matikan. Jam 12 nelpon lagi. Kau kayak pacarmu aja, aku tiap hari kau telepon. Bo, ya sadar kau tuh laki-laki, aku laki-laki, ku bilang. Kau udah punya istri? Sudah. Ya udah, istri kau itu aja keng-kengi, jangan aku bilang. Jadi takut aku sama kau bilang. Bukan takut apa-apa. Takut kau datangi aku, kau cucuk dari belakang, kan sakit. Halo. Ini Pan Schneider. Sang debater harus naik level. Lah, viral se-Indonesia lagi. Wah, enak kali kau. Viral itu kawan, beban moralnya kita nggak sanggup menahan. Yang kedua, tekanan masanya kita nggak sanggup nahan. Saya sudah mengalami itu, tekanan masanya itu nggak sanggup saya tahan. Sakit sekali. Tidur salah, tidur tak sleeping kata si Julius. Kayak Julius itu kan viral. Memang dia ketawa, tapi pas tidur gelisah itu terus, gelisah. Kecuali dia minum obat tidur. Saya sudah alami itu dulu kawan. Bagaimana saya difitnah. Sampai saya keluar dari Pekanbaru. Semua harta yang saya cari habis. Habis diteteli sampai hancur. Semua. Saya punya warnet. Hilang semua komputernya. Laptopnya hilang. Untung saya bawa sisa 1 PC, 1 laptop. Itu pun laptop itu selamat karena saya buat ke Penggadaian. Uang gak ada lagi kawan. Harus lari. Ngeri dulu, aduh, kalau ku ingat itu ngeri kali lah kehidupanku tahun 2011. Terusir aku dari Pekanbaru kawan. Jadi terkenal itu, kita pun tidak tahan menahannya kawan. Makanya aku sekarang slow-slow aja lah. Biarlah penonton 400, karena aku nggak tahan menahan bebannya itu. Kalian kira si Zulkifli tahan menahan beban ketenaran? Tidak tahan. Buktinya apa? Dia nangis. Baru disentil sama si Palen Cahyono, Umar bin Kalvari, Syekh Umar bin Paraji. Baru dibilang begitu, nangis, takut dia kawan. Takut dia kalau dibawa permasalahan ini ke mahkamah agama. Apakah baptis itu sama dengan wudhu? Apakah Muhammad dibaptis 5 kali sehari? Takut. Maka satu-satunya cara dia pura-pura nangis. Udahlah. Kan itu selalu katanya. Kita lihatnya dia tuh gemuk ini, aduh. Begitu dia dikepret sama si Indra Mose, tidurnya nggak sleeping. Apalagi si Palen, karena si Palen sering memutar-mutar video siapa namanya itu ya, ulama yang terkenal itu ya, yang rambut putih itu, yang pernah di Starbucks itu.
Dia takut. Bukan takut sama si Palennya, takut sama yang di belakang si Palen. Si Palen kan di Jawa Timur. Kenapa ketika Indra Mose menyinggung dia nggak takut? Nggak pernah nangis. Karena si Indra Mose nggak diketahui keberadaannya. Dan dianggap Indra Mose ini bicaranya nggak lurus. Nggak lurus. Kan ngomong kayak gitu suaranya. Jadi si Zulkifli ini takut sama si Palen. Sempat dibawanya itu dipermasalahkan terus, apa nggak hancur si Zulkifli. Biarpun badannya besar kawan. Ngondek itu, ngondek. Masa nangis? Malu tahu. Bertanggung jawab lah. Ya memang Nabi Muhammad dibaptis. Bilang aja gitu, selesai. Mu'alaf pertama jadinya kan. Masa dibaptis? Mu'alaf lah kalian semua jadinya. Halo Pak Suto Wijoyo, selamat malam. Selamat malam, Lai. Malam, silakan. Ini mengenai nabi di luar Yahudi lah ya. Ya, saya juga kadang kasihan sama si ini, siapa itu? Ucelim itu. Oh, iya. Ya karena dia mau mempertahankan datanya dia ndak ada. Ya akhirnya muter, menambah-nambah, nyomot dari Bible. Kayaknya keburu menerbitkan itu. Tapi banyak banget loh kitab sucinya dia itu. Belum dari ini apa itu yang anunya Nabi itu apa namanya lah? Yang mana? Kitab yang dikeluarkan oleh Nabi itu, hadis. Hadisnya itu udah lihat itu hampir rak yang 3 meteran, tingginya sekitar 2,5 meter itu. Terus belum ngambil lagi dari Wikipedia, belum lagi kitab Basiledes, belum lagi Injil Thomas, belum Injil Barnabas, tapi kok masih kurang juga ya. Dengan 36.000 ayat Alkitab aja, KO itu. Apalagi kalau ditambahin tradisi suci lah ya, ajaran magisterium, wah tambah kelipuk lagi itu. Jadi saya juga kadang kasihan dia karena datanya dia ndak lengkap. Hanya pengulangan kalimat-kalimatnya aja diputer sono, puter sini dari datanya itu. Jadi kasihan juga saya. Tapi termasuk hebat juga dia. Sudah jawabannya tidak benar tapi berani ngawurnya itu loh, Le. Gak gampang loh jadi orang ngawur itu. Iya. Pede aja dia. Iya, itu hebat itu. Orang ngawur berani itu. Jarang orang yang ngawur itu pede itu. Orang yang sudah benar aja kadang nggak pede. Ini ngawur malah pede banget. Jadi ya kasihan juga saya kadang sama orang-orang itu karena datanya ndak ada jadi muter sono muter sini ditanyain Allahnya itu hidup atau mati, terus apa perkasa atau maha semuanya, nggak berani menjawab terus terang. Kalau maha suci berarti kalau ada orang yang nggak suci, kalau ada yang nggak suci salah satu berarti bukan Tuhan. Maha benar, kalau ada kekeliruannya satu aja berarti tidak maha lagi. Jadi memang ya padahal datangnya belakang loh ya Le. Tapi kok masih ada kekurangan atau penulisannya keburu-buru kali ya. Penulisannya keburu-buru. Jadi ibaratnya tesis itu belum mantap. Kuliahnya itu katakanlah 142 SKS ya baru nyampe 76. Jadi itu pun yang lulus cuma 2. Nah, yang 2 pun tidak ada yang di atas 3. Itu kan. Padahal 3 itu belum cum laude kan 3,5 kan cum laude-nya. Ini jadi
Dan itu pertanyaan-pertanyaan dan jawaban itu kayaknya dari tahun 75 sampai sekarang itu pertanyaannya itu aja terus yang ditanyakan itu. Hanya kalimatnya aja diputer-puter. Jadi kalau ditanyain jawabannya juga itu aja terus. Mulai dari dulu ada surat berantai itu kan memberikan pertanyaannya kan begitulah. Tahun 70-an sampai 90-an kan ada surat berantai kan pertanyaannya, kadang dikirim buku stensilannya itu. Berapa pertanyaan dan jawabannya itu. Kalau kita pernah jadi pengurus pemuda, itu mesti dapat kiriman itu lah. Jadi ya berbahagialah yang ngawur tapi merasa pede, itu aja lah. Terima kasih. Selamat malam, Kak Dalem. Oke. Ya, terima kasih Pak Sutowijoyo. Selamat malam. Ya, itulah kelebihan mereka kawan, kepedean, PD-nya tidak tanggung-tanggung. Oke, sebelum saya naikkan si The Flash, nanti ini agak panjang mungkin ya. Saya laporan dulu dari perkembangan dari pembangunan GBI Kairos. Ya, saat ini saya berada di lokasi pembangunan GBI Kairos. Kawan-kawan, ini sekarang sunyi, tidak ada orang sama sekali, hanya saya sendiri ya. Ya, karena memang kita kehabisan bahan bangunan. Ya, tunggulah. Ini juga masih belum kering cor-coran yang di atas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dia kering dan ya mudah-mudahan kita memiliki dana untuk memulainya ini kembali ya. Saat ini inilah yang terjadi, sudah 2 hari kami tidak bekerja, jadi mandek ya, nggak apa-apalah, hambalang saja macet apalagi nih ya. Begitulah dulu yang saya sampaikan kepada kalian semua. Doakan kalian aku biar tetap bisa menyelesaikan ini dengan baik dan benar ya. Salam dari Sang Debaters. Ya, kawan-kawan, itulah penderitaan saya saat ini. Kok penderitaan si Sang Debater? Ya, itulah maksudnya keluhannya. Tapi saya tidak malu berkeluh kesah kepada saudara-saudara seiman saya. Daripada saya di pinggir-pinggir jalan gini-gini atau bawa rantang-rantang itu ya. Sedangkan kalau kita nonton YouTube kan ada itu, kakak-kakak siapa yang melihat ini semoga Allah memberkatinya berlipat-lipat ganda. Ya, kami sedang membangun rumah hafiz Al-Quran, ini gubuk-gubuk. Ya, itu kan iklan, itu kan dibayar, membuat itu pun bayar. Kan lucu, mereka mengharapkan bantuan tapi membuat iklannya juga ya, bayarnya lumayan itu kawan. Kalau saya nggak sampailah seperti itu ya. Ayub aja juga mengeluh, ya nggak apa-apa. Sebagai manusia itulah bukti saya manusia ya. Saya juga manusia, ada sisi melonya juga ya. Saat ini itulah yang kami alami, sudah 2 hari tidak berjalan karena memang tidak ada yang mau dikerjakan bahan ya. Dan ya hujan masih sering di sini jadi tanggung. Pas kerja hujan rugi. Semoga besok ke depan panas terus, biar cepat dia kering, kayu-kayu itu kami lepas, itu yang bisa kami pindahkan ya. Daripada saya beli lagi mahal kawan, 1 kubik, 1 berapa ya, 1,7 kok salah saya, 1,5, 1,6, kayak gitulah ya antara itu. Papan, broti, jadi sayang. Jadi itu sudah banyak kali ratusan ya, itu ayo pindahkan, biar jangan boros ya. Doakan kalian supaya gereja itu cepat selesai. Oke, sekarang The Flash. Halo The Flash, selamat malam. Silakan apa yang mau disampaikan. Mikrofon The Flash. Suara nggak ada The Flash. Halo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Bang. Silakan. Malam. Ya. Jadi memang kita susah Bang ya kalau berdebat sama orang bodoh ini Bang ya. Kadang mereka buka mulut tapi otaknya nggak diisi dulu Bang. Asal nyap-nyap. Iya, asal nyap-nyap aja. Jadi kayak tadi siang Bang, kan di Jakarta ada konser Coldplay Bang ya. Jadi konser Halo, kok hilang? Halo.
The Flash kok hilang? Halo The Flash. Ya. Suaraku yang kok hilang suaranya tadi? Silakan. Konser could play tadi pagi, silakan. Halo. Halo. Halo The Flash. Wah, sinyal. Putus-putus, nggak hilang sinyalmu. Baru kedengaran. Hilang lagi. Ini udah jelas. Sudah, silakan. Oke. Jadi gini Bang, mereka kan anti LGBT katanya. Ya, sementara saya bilang ya, memang mereka ngapain kan konser itu nyanyi, ya kan? Ya. Hilang lagi. Halo. Itu sinyal saya itu apa Bang? Bang itu nggak tahu. Itu saya kirim link Bang, tolong dibuka aja Bang. Tolong dibuka linknya Bang, biar cepat aja Bang. Takutnya. Siap. Oke, aku buka ya. Sabar dulu. Atau sinyalku yang jelek ya? Oh enggak. Ya enggak tahu juga ya. Ya, ini aku bukakan. Sudah. Hadis Ahmad nomor ya. Ini kumpulan hadis Ahmad nomor 16.245. Langsung aja kepada isinya. Saya pernah melihat Rasulullah SAW mengisap lidah atau mulut Al-Hasan bin Ali, dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah dan mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah SAW. Ini hadis sahih atau doif atau bagaimana? Halo. Halo. Aduh. The Flash. Sudahlah. The Flash suaranya nggak kedengaran ya, nggak, sinyalnya mungkin nggak bagus ya. Ini hadis ada, cuman saya nggak tahu ya ini apa, sahih atau doif. Maksudnya mengisap ini bagaimana nih? Apa ngisap pakai vacuum cleaner atau pakai selang atau apa ya? Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Jadi karena saya nggak tahu, udah lewatkan saja ya. Ini dari ilmu Islam. Apa ada hadis seperti ini kawan, mengisap lidah. Wah, nggak tahu lah aku kawan. Itu mungkin ciuman Arab. Kan bisa jadi ya. Kalau orang itu bilang ciuman Paulus. Lawak. Kalau kita buka hadis-hadis kawan, ya mereka sebenarnya tidak bisa bicara. Wah, Kidung Agung, wah ini ya, buka aja hadis, banyak lebih dari situ ya. Tapi ya sudahlah. Kalau kita bicarakan itu meskipun ada, kita nanti dipenjara. Dikit-dikit tangkap. Jadi orang mau malas kadang ya. Tapi kalau enggak kita jawab mereka bilang, wah Kristen takut. Entah sejak kapan kita takut. Wah Kristen takut debat, kalah debat. Padahal kita jawab, mereka yang menangkap kita. Aduh, jadi serba salah kita ya. Kalau saya ya berdebatkan untuk mempertahankan iman saya, membentengi iman saudara-saudara saya. Jadi enggak salah. Kalau mereka berdebatkan untuk menghujat-hujat terus dapat cuan, dapat singa, dapat harimau. Aku dulu sekali aku pikir dapat ikan paus. Saya enggak tahu berapa koin. Kemarin kereta api. Kalau tadi siang lope-lope sama topi-topi ya. Ya paling 300-an ya. Dan saya tidak pernah mau mengejar itu, kan saya bilang. Kalau hanya untuk hidup saya dan keluarga saya, YouTube aja cukup. Tapi saya kan punya pembangunan gereja.
Ya nggak salah dong saya meminta sama saudara saya. Sedangkan di YouTube muncul itu iklan. Kami mau membangun tapis Al-Quran. Itu masuk ke kanal Kristen. Sama dengan Ustadz Somad. Sedekah Quran 10.000 per orang. Begini. Kan ada itu. Masuk saya nonton, saya orang Kristen. Sementara kalau saya kan di room saya. Kalau ada orang Kristen, orang Muslim menonton, kan tidak salah saya, nggak dosa saya. Ya. Saya hanya mengharapkan bantuan dari saudara seiman saya. Kalau mereka kan tidak berharap dari semua orang yang menonton. Ya, terima kasih ya, ada yang menyemangati saya. Tenang aja bro, bahan bangunan selanjutnya yang dibutuhkan Tuhan Yesus sudah disediakan, amin. Ya, secara manusiawi saya nggak percaya itu. Karena siapa yang mau menyediakan, kan begitu. Mana jatuh dari langit. Secara manusiawi. Tapi sudah saya katakan, saya membangun itu hanya secara rohani. Karena saya hanya menyediakan dananya hanya 100 juta. Kok sementara itu saya lihat lebih ya. Jadi ya begitulah, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Tanpa kalian saya tidak ada arti. Ya. Tapi saat ini kondisi saya begitu. Ya. Apa boleh buat. Ini sudah ada donasi yang masuk 1 juta ya. Dan ini besok saya bayar dulu utang saya. Biarkan aja dulu itu mangkrak. Karena mau beli bahan belum ada hepeng. Kalau saya suruh mereka masuk, gajinya yang paling sulit kawan. Kalau bahan masih bisa saya utang, gaji nggak bisa. Tapi kalau saya nggak memperkerjakan orang itu, takutnya mereka cari kerja lain juga. Nanti nggak ada tukang di situ. Belum lagi kalau yang atas itu papannya melengkung-melengkung ya. Jadi serba salah. Besok mudah-mudahan matahari terik. Saya mau nyuruh mereka sudah bisa bekerja lah. Entah hari Jumat, entah hari Sabtu ya. Ya doakan kalian lah kawan. Secara manusiawi saya sudah angkat tangan. Saya hanya berharap kepada secara surgawi lagi. Rohani ya. Berhubung sudah 1 jam lebih saya live ini. Saya cukupkan dulu sekiannya 1 jam 15 menit. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengasih gift, berdonasi dan sebagainya, yang nonton ini dan sebagainya ya. Besok saya akan kembali masuk ke TikTok, tapi pagi hari saya sudah bisa diskusi ke room mereka pakai akun yang satu lagi. Makanya aku minta tolong kalian like atau ikuti ya. Yang PDT Yusak itu akun saya ya. Pengikutnya masih sedikit. Kalau udah 1000 kan saya bisa live ya. Ya, begitulah kawan-kawan. Besok mungkin saya rubah lagi Pendeta Yusak itu nama saya karena orang sulit mencari ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa tetap berdoa, saling mendoakan kita, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa, salam sang debater. Selamat malam.